Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang semuanya. Nah, kali ini kita akan bahas materi yang dimana materi ini adalah materi dari turun antonim dari diferensial ya. Kalau teman-teman udah pernah bahas materi diferensial sebelumnya, maka kali ini itu kita akan bahas materi yang dimana ini menentang hukum dari diferensial. Ya, saya ingin mengingatkan kembali bahwasanya diferensial itu adalah uh, menurunkan sebuah fungsi ya, penurunan fungsi, bukan sebuah fungsi. Sedangkan integral nanti yang akan kita bahas itu adalah integral itu adalah menaikkan fungsi ya dalam ya tersebut ya. Jadi dalam hal ini kita yang akan kita pelajari ini itu adalah materi integral. Di mana standar kompetensi dari materi integral ini yang pertama adalah menggunakan integral dalam pemecahan masalah sederhana. Jadi banyak banget teman-teman penggunaan integral ini bisa kita gunakan dalam memecahkan masalah kehidupan kita sehari-hari. Dan kemudian selanjutnya itu kompetensi dasarnya, di mana teman-teman bisa memahami ya, konsep integral tak tentu dan integral tentu ya di situ. Dan juga tujuan pembelajaran yang pertama ya nanti teman-teman bisa mendapat merancang aturan integral dari aturan turunan ya, serta menentukan integral tak tentu dari sebuah fungsi aljabar sederhana, dan yang terakhir itu menentukan rumus dasar integral tak tentu ya. Baik, kita mulai ya dengan pemanasan terlebih dahulu, bahwasanya kita anggap bahwasanya ada namanya fungsi fx ya, kita anggap fungsi fx di mana fungsi fx tersebut ya kita ragamkan ya, ada 3x kuadrat, ada 3x kuadrat tambah 3, ada 3x kuadrat kurang 5, ada 3x kuadrat tambah 5. Nah, biasanya kalau kita diferensialkan, yang diferensialnya itu adalah yang memiliki fungsi x. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah 3 tersebut atau 5 tersebut atau min 5 tersebut ya, itu memiliki fungsi x? Ya, dia tetap memiliki. Fungsi x-nya adalah 0 ya, teman-teman. Jadi fungsi x-nya tetap ada tapi 0. Tapi karena nanti ketika didiferensialkan, bahwasanya aturan diferensial itu adalah 3x kuadrat, maka nanti kan harusnya 3 dikali dengan pangkat x-nya, nah dikali dengan x dan pangkat x-nya dikurang 1. Jadi makanya tadi ketika kita diferensialkan, maka dapatnya 6x. Nah, gimana kalau 3 yang ini ya, 3 ini ya kan, ini kan 3-nya x-nya pangkat 0 ya, kita anggapin x-nya pangkat 0 di sini. Karena x-nya di sini pangkat 0, maka ketika 3 kali 0, maka tetap 0. Sehingga untuk pendiferensialannya, maupun dia 3x kuadrat, 3x kuadrat tambah 3, 3x kuadrat kurang 5, 3x kuadrat tambah 5, kurang 5, gitu, tetap 6x. Lalu sekarang, apa itu pengintegralan? Pengintegralan ya dari diferensial tadi, kita integralkan lagi. Ya, kita diintegralkan lagi sehingga membentuk sebuah fungsi awal. Jadi kan kita udah turunkan, sekarang kita ketika naikkan jadi fungsi awal lagi. Ya, 6x. Nah, 6x ini ketika diintegralkan menjadi 3x kuadrat. 6x ini juga ketika diintegralkan menjadi 3x kuadrat. Nah, lalu tambah 3-nya gimana? Nah, ternyata nanti kita integralkan itu ada namanya konstanta yang kita akan bahas di slide selanjutnya. Oke, kita akan bahas di slide selanjutnya. Di slide selanjutnya, di slide nomor 3, yaitu jika konstanta 3 ya, min 5 dan juga 5 adalah konstanta, maka fungsi fx-nya sama dengan 3x kuadrat tambah c atau tambah konstanta. Dengan notasi integral dapat ditulis dengan demikian ya, kita dapat tulis notasi integralnya. Integral dari fx terhadap dx sama dengan fx tambah c, di mana fx adalah fungsi x-nya. Nah, maka integral 6x dx sama dengan 3x kuadrat tambah c. Oke. Dengan itu, coba ya teman-teman dibuat dulu ini kira-kira bagaimana sih rumusnya ya. Integral dari 4x dx. Nah,
Ya, kita buat bareng-bareng dengan menggunakan pola yang sama, ternyata dapatnya 2x kuadrat tambah C. Kemudian integral 3x kuadrat dx, ternyata x3 tambah C, x pangkat 3 tambah C. Dan yang terakhir ada integral 4x pangkat 3 terhadap dx sama dengan x pangkat 4 tambah C. Nah, dengan mengamati keteraturan ya atau pola fungsi di atas, jika koefisien X-nya adalah A dan pangkat dari X-nya adalah N, maka secara umum dapat disimpulkan bahwasanya integral A X pangkat N terhadap DX itu sama dengan A per N tambah 1 dikali X. Pangkat N tambah 1 tambah konstanta. Dengan ingat bahwasanya N-nya adalah bilangan rasional dan N tidak sama dengan min 1. Ya. Kenapa N tidak boleh sama dengan min 1? Nanti kalau N-nya sama dengan min 1, maka hasilnya nanti tidak terhingga atau tidak bisa terdefinisikan. Kenapa? Karena min 1 tambah 0 sama min 1 tambah 1 sama dengan 0. Begitu. Nah, selanjutnya kita akan bahas uh, menentukan hasil dari integral 2x kuadrat terhadap dx dan integral 4x pangkat 5 terhadap dx dan integral ya min 2x pangkat min 3 dan integral x akar x terhadap dx dan integral 2 terhadap dx. Nah, kira-kira jawabnya seperti apa? Kita bahas satu persatu ya. Oke, kita lanjut ya. Gimana? Sudah ada yang bisa mencoba untuk menjawab? Tidak ada ya? Oke. Kita coba lanjut aja. Ini kita jawab yang A dulu. Bahwasanya integral 2x kuadrat terhadap dx itu sama dengan, kita anggap tadi rumusnya adalah integral ax pangkat n terhadap dx sama dengan a per n tambah 1 dikali x pangkat n tambah 1 tambah konstanta. Sehingga kalau dengan lihat itu kita dapat ya 2 per 2 tambah 1 ya dikali dengan x pangkat 2 ditambah 1 tambah konstanta. Sehingga dengan demikian rumusnya adalah 2 per 3 X pangkat 3 ditambah konstanta. Rumusnya adalah A per N tambah 1 dikali dengan X pangkat N tambah 1 ditambah konstanta. Sehingga dengan demikian sama dengan 4 per 5 tambah 1 dikali X pangkat 5 tambah 1 ditambah konstanta. Sehingga nilainya dapatlah 4 per 6 kali X pangkat 6 ditambah konstanta. Jadi hasilnya adalah 2 per 3 kali X pangkat 6 tambah konstanta. Kita lanjut. Bagaimana kalau integral ya, integral min 2x pangkat min 3 terhadap dx sama dengan
Dengan demikian, dengan cara yang sama, kita akan dapatkan hasilnya, yaitu X pangkat min 2 ditambah konstanta. Dan untuk yang D, integral X akar X terhadap dx. Integral akar X itu sama dengan X pangkat 3 per 2 ya teman-teman. Itu sama dengan X pangkat 3 per 2. Dengan demikian, kita selesaikan 1/1. 1/1 tambah 3 per 2 kali X pangkat 3 per 2 tambah 1 ditambah konstanta. Sehingga rumusnya adalah dapatnya 2/5 kali X kuadrat akar X tambah konstanta. Bagaimana kalau misalnya dia dua doang ya? Kalau tadi kan saya bilang, ternyata kalau dia dua doang itu dia tetap memiliki X. X-nya berapa? X-nya 0. Sehingga di situ maka dapatnya adalah integral 2 terhadap dx sama dengan 2x tambah konstanta. Oke, dengan cara yang sama, tentukanlah integral tak tentu berikut. Ya, saya kasih waktu teman-teman untuk mengerjakannya adalah ya dimulai dari sekarang. Nanti saya kasih waktu sekitar 4 menit saja. Silakan.
Baik, kita lanjutin ya pembahasannya. Untuk yang F, kira-kira teman-teman dapatnya berapa? Integral dari X pangkat 2/3. Oke, dengan cara yang sama. Untuk yang F, kita akan dapatin 1/2 tambah 3, 2/3 tambah 1, dikali X pangkat 2/3 tambah 1 ya. Maka dapatin tambah cos tanta. Oke, kita sederhanakan menjadinya dapatnya 3/5 ya. 3/5 kali X pangkat 5/3 tambah cos tanta. Sekarang yang G. Untuk yang G, teman-teman, untuk yang G ini 5 per X, ini berapa nih? 5 per X, ini kayaknya pangkat ya. Pangkat min 3/4, sepertinya gitu ya. Oke, kita anggapnya berarti kan 5 kali X pangkat 3/4 ya. Ditambah kostanta. Nah, ini belum kostanta ya. Nah, ketika kita integralkan, berarti kan dapatnya ini 5 kali 1/3/4 tambah 1 dikali X pangkat 3/4 tambah 1 ya. Tambah cos tanta. Sedangkan yang H itu adalah X pangkat 4. Berarti kalau untuk X pangkat 4 ya, untuk X pangkat 4, maka kita dapatnya X pangkat 4/5 ya. Ingat itu. Berarti ini kan X pangkat 4/5. Ya, berarti untuk diintegralkan 1 per 4/5 tambah 1 kali X 4/5 tambah 1 ya, tambah konstanta. Dan yang terakhir ya, ya, ini yang kedua ya. Ini yang I ini yang terakhirnya J ya. Yang I-nya itu adalah 2 dikali X pangkat min 2/7. Nah, ini gimana? Kalau X kali 2 min 7, kita ada seperti biasa 2 kali 1 per min 2/7 tambah 1 ya, dikali X min 2/7 tambah 1 ya, ditambah cos tanta. Oke. Yang J itu berarti min 3 per 1 per min 2/3 tambah 1 dikali X min 2/3 tambah 1 tambah konstan. Jadi gimana teman-teman? Integral tak tentu mudah ya. Baik, kita akan lanjutkan ke materi selanjutnya. Dan semoga untuk integral tertentu ini teman-teman bisa memahami dengan baik ya. Kalau misalnya teman-teman nggak memahami dengan baik, boleh itu tanyakan aja. Oke, siap. Kita lanjutkan materi kita. Ya, kita udah bahas. Nah, sekarang ingat bahwasanya bilangan eksponen yang harus teman-teman ketahui, bilangan eksponen ini ada ya, itu ada 1/A pangkat N itu sama dengan A pangkat min, A pangkat min N. Ingat, kalau dia 1/A pangkat N, maka sama dengan A pangkat min N. Nah, dengan demikian, tadi ya, udah kita contohin juga langsung di integralnya. Kalau misalnya 1/X pangkat 3, berarti X pangkat min 3 bisa ya. Nggak kita hilangkan satunya, ya. Atau X-nya kita naikin ke atas, ya, bahasanya begitu. Itu tinggal kita tambahkan aja X pangkat min 3. Kita jadikan X pangkat min 3. Nah, kalau misalnya, ingat ya, bilangan eksponen ya. Ingat teman-teman, ini bisa mereview kembali untuk bilangan eksponen kepada teman-teman. Kalau misalnya A pangkat M per A pangkat N, itu kan berarti kalau kita mau selesaikan persamaannya adalah A pangkat M kurang N. A sama dengan M kurang N. Nah, ya. Dengan demikian, contohnya lagi nih, 3A nih ya. 3 per X pangkat 5, itu sama dengan 3 kali X pangkat min 5. Ya. Tapi kalau A pangkat P, nah, ya sama koefisiennya sama ya, sama-sama A, dan A sama pangkat Q, maka kalau ditanya berapakah penyelesaiannya, penyelesaiannya sama dengan A pangkat P tambah Q. Nah, contoh tadi ya, kita contohin yang 4A dan 4B. Ya.
X pangkat 2 dikali X akar X pangkat 2 per akar pangkat 3 dari X pangkat 2 sama dengan, ini kan sama dengan X pangkat 2 dikali X pangkat 2 per 3 sama dengan X pangkat 2 tambah 2 per 3, dengan demikian sama dengan X pangkat 8 per 3 ketika disederhanakan. Begitupun juga dengan 4B ya teman-teman. Kemudian ada teorema juga ya, teorema juga yang seperti ini. Akar A pangkat M ya, akar pangkat M dari A pangkat N sama dengan, cara notasinya A pangkat N per M. Jadi kalau akar pangkat 5 dari X pangkat 3 itu sama dengan X pangkat 3 per 5. Begitu teman-teman. Ya. Oke. Ini ada contoh 3B juga. Ini teman-teman, 3X pangkat 5 dikurang 6X pangkat 3 per 3X pangkat 3. Kira-kira penyelesaiannya gimana? Nah, kita anggap ini 3 ya dikali 3 pangkat 1 dikali 3 pangkat min 1 sama dengan X pangkat 5 dikali X pangkat min 3. Ya. Dikurang 2 kali 3 pangkat 1, 3 pangkat min 1, X pangkat 3 dikali X pangkat min 3. Itu sama dengan X pangkat 2 dikurang 2X pangkat 0. Maka X kuadrat kurang 2 penyelesaiannya. Gitu. Oke. Siap, ini jawaban dari untuk A, B, C, D, E, F, G, H, I tadi ya. Nah, ini juga jawaban dari A, bisa teman-teman lihat yang sudah saya jelaskan tadi di papan tulis ya. Nah, inilah jawabannya juga ya ketika ini kan dalam bentuk PowerPoint. Oke. Ya, ini juga mungkin teman-teman mau pengen lihat lagi benar nggak sih pengerjaan tadi gitu. Lihat di sini. Oke, sekarang kita lanjut ke menentukan rumus dasar integral ya. Perhatikan kasus berikut. Kasus yang pertama, jika integral 2 terhadap dx itu kan dapatnya 2x tambah c ya. Jika duanya sama dengan a, maka integral 2 terhadap dx itu sama dengan 2x tambah c. Dapat ditulis menjadi seperti ini. Integral a pangkat dx sama dengan ax tambah c. Jika a-nya sama dengan 1, maka integral dx sama dengan x tambah c. Nah, gitu ya. Jadi, jika kasus yang kedua nih ya, kasus kedua jika AX pangkat N sama dengan terhadap itu sama dengan DX, maka demikian A per N tambah 1 dikali X pangkat N tambah 1 tambah C, itu hasilnya. Kalau integral X pangkat N, berarti kan ini 1 per N tambah 1 dikali X pangkat N tambah 1 tambah C. Nah, kasus yang ketiga, kita contohin lagi, langsung aja. Integral 4X pangkat 3 terhadap DX, itu hasilnya adalah X pangkat 4 tambah C. Nah, kalau integral X pangkat 3, itu sama dengan, nah, ini bisa juga kita caranya kerjanya ada 4-nya kita keluarkan, yang kita fokuskan untuk diintegralkan adalah X-nya kan. Jadi integral X pangkat 3 terhadap DX, maka dengan cara yang sama pun kita tetap mendapatkan X pangkat 4 tambah C. Begitu teman-teman. Jadi kesimpulan dari kasus 3 ini, bahwasanya integral 4x pangkat 3 terhadap dx itu sama dengan 4 kali integral x pangkat 3 terhadap dx. Ya. Jika 4 sama dengan k, maka x pangkat 3 sama dengan fx, maka dapat disimpulin kalau integral ya k f terhadap kali integral fx terhadap dx. Begitu. Contohnya ya. Contohnya integral 20 X pangkat 4 terhadap dx, maka ini bisa kita gunakan rumus yang di atas, 20 kali integral X pangkat 4 terhadap dx. Jadinya 20 dikali 1/5 X pangkat 5 tambah C. Dapatnya 4X pangkat 5 tambah C. Begitu. Nah, ini kasus yang lagi ya, contohnya integral fx tambah kurang gx kurang lebih terhadap dx, maka ini bisa kita sederhanakan satu-satu ya, integral fx terhadap dx dan integral gx terhadap dx. Maka kita bisa bilang fx tambah kurang gx tambah konstanta. Ya, itu teman-teman. Contohnya, integral 4x pangkat 3 tambah 4 terhadap dx. Ini bisa berarti integral 4x pangkat 3 terhadap dx dan integral 4
hadap dx, ya kan? Maka dapatlah x pangkat 4 ditambah 4x ditambah konstanta. Oke, contoh yang kedua. Ya, integral 3x pangkat 3 dikurang 2x terhadap dx. Jadinya, ini kan berarti integral 3x pangkat 3 terhadap dx dikurang integral 2x terhadap dx. Maka hasilnya adalah 3 per 4 x pangkat 4 dikurang x pangkat 2 ditambah konstanta. Dan begitu pun contoh ketiga dan contoh ke seterusnya. Nah, ini kan ada integral x kurang 2 pangkat dikuadratkan. Nah, ini kan kita kuadratkan dulu. Kalau kita kuadratkan maka hasilnya dapatlah x kuadrat kurang 4x tambah 4. Nah, ini kita integralkan satu-satu. X pangkat 2-nya kita integralkan, 4x-nya kita integralkan, dan 4-nya juga kita integralkan. Gitu. Sehingga dapatlah hasilnya sepertiga x pangkat 3 dikurang 2x pangkat 2 ditambah 4x tambah konstanta. Nah, selanjutnya ya, gimana kalau misalnya dia seperti ini? Integral x pangkat 2 ditambah 2x per x. Nah, ini kan sama dengan kita bisa sederhanakan. Ketika kita sederhanakan kan hanya menjadi integral x tambah 2 aja ya. Kita sama-sama bagi x bisa. Dengan demikian, hasilnya adalah setengah x pangkat 2 tambah 2x tambah c. Gitu. Oke, silahkan teman-teman untuk mencari tahu hasilnya. Tentukan hasil dari integral tak tentu berikut.
Oke, baik. Saya anggap teman-teman sudah selesai untuk menyelesaikannya. Sekarang kita coba bahas ya. Kita bahas satu-satu, guys. Oke, yang pertama, coba integral dari 2x kurang 1 terhadap dx. Kira-kira berapa sih hasilnya? Iya, hasilnya adalah x kuadrat kurang x tambah c. Ya, x kuadrat kurang x tambah c. Sedangkan untuk integral 2 kurang 3x dikuadratin, ingat, ini harus kita kuadratkan dulu. Sehingga kalau kita kuadratkan dulu, hasilnya adalah integral 4 kurang 12x tambah 9x kuadrat terhadap dx. Kita integral satu-satu, maka dapatnya 4x dikurang 6x kuadrat ditambah 3x pangkat 3 ditambah c. Lalu yang c itu integral x kurang 2 per akar x. Nah, ini kita ya, kita bagi satu-satu, maka dapatnya x pangkat setengah dikurang 2x pangkat dikurang 2x pangkat setengah, min setengah, sorry, terhadap dx, maka hasilnya adalah 2/3 x akar x dikurang 4 akar x tambah c. Lalu yang D dan E, sekarang yang D dan E itu adalah integral ya, x kurang 2 ya, dikuadratkan per x akar x terhadap dx. Ini sama dengan ya x kuadrat kurang 4x tambah 4 per x akar x. Ya, kita akarkan. Jadi ini hasilnya apa? Hasilnya adalah integral x pangkat setengah dikurang 4 x pangkat min setengah ditambah 4x kurang 1/1 setengah. Ya, 1 kurang atau x pangkat min 1 setengah ya terhadap dx. Maka hasilnya adalah 2/3 x akar x dikurang 8 akar x dikurang 8 per akar x tambah c. Dan yang terakhir itu adalah integral x akar x tambah 2 terhadap dx. Nah, ini kita masukin aja x-nya, sama-sama masukin x-nya, maka dapatlah hasilnya yaitu 2/5 x kuadrat akar x tambah x kuadrat ditambah c. Gitu. Alright, teman-teman, kita sekarang belajar integral substitusi. Ya. Integral substitusi ini apa? Contohnya, jika U sama dengan Gx, dengan G adalah fungsi yang mempunyai turunan, maka Fu sama dengan Fgx. Ya. Turunan U itu sama dengan Du, dan turunan Gx sama dengan G aksen X. Jadi kalau integral Fu du atau integral sama dengan integral f gx g aksen x. Jadi integral fu du sama dengan fu tambah c. Ya, integral f gx g aksen x sama dengan f gx tambah c. Jadi integral fu du itu sama dengan integral f dikali g kali x dalam fungsi x, g aksen dalam fungsi x, atau fu tambah c, atau sama dengan f g x tambah c. Oke, contohnya, carilah hasil integral dari ya, carilah hasil integral dari 2x kurang 5 dikali x kuadrat kurang 5x tambah 14 di pangkat 6 ya. Nah, kita jawab. Misalnya itu U, maka turunan U adalah DU ya. U sama dengan 2x kurang 5. DU-nya berarti 2x kurang 5. Ingat 2x kurang 5 terhadap dx. Maka ini integral dari U pangkat 6 terhadap dx. Maka ini kan 1/7 kali U pangkat 7 tambah konstanta. Berarti 1/7 kali x kuadrat kurang 5x tambah 14 pangkat 7 tambah konstanta. Ya. Kemudian contoh lagi. Integral dari akar x pangkat 3 tambah 4x 4 kali x pangkat 2. Ya, jawabnya adalah, misalkan U-nya adalah x pangkat 3 tambah 4, maka ini kan berarti DU sama dengan ya 3x kuadrat ya. 3x kuadrat berarti kan x pangkat 2
itu terhadap dx ya, berarti sama dengan sepertiga du. Ingat, d sepertiga du, maka integral u dikali sepertiga du itu sama dengan, kita jawabnya adalah sepertiga kali integral u pangkat setengah terhadap du. Berarti dapatnya adalah 2/9 kali x pangkat 3 ditambah 4 kali akar x pangkat 3 tambah 4. Kemudian contoh lagi ya teman-teman. Tentukanlah integral dari 3x pangkat 2 dikurang 4 terhadap dx per akar x pangkat 3 kurang 4x pangkat 3. Kenapa tiba-tiba I bring the pain